Ya anak-anak, kita jumpa lagi untuk ajaran 2020-2021. Kita masuk ke Pitagoras. Nah, yang kemarin itu Pitagoras dasar. YouTube yang kemarin, sekarang adalah Pitagoras yang di dalam bangun ruang. Ini bukan sulit ya, tapi harus teliti mana yang dimaksud di pertanyaan dan mana yang harus kita kerjakan segitiga siku-sikunya. Oke, kita akan bahas ada dua contoh di sini, yaitu A, B, C, D, E, F ini adalah kubus. Yang nomor 2 K, L, M, N, O, P, Q, R adalah bangun palok. Kita akan bahas satu persatu, yaitu di kubus. Ini namanya Pitagoras di dalam bangun ruang. Namanya bangun ruang itu berarti di dalamnya ada ruangnya, atau istilahnya dia ada volumenya. Jadi kalau bangun datar dengan bangun ruang itu beda. Kalau bangun datar itu tidak mempunyai volume, tapi kalau bangun ruang mempunyai volume, itu bedanya. Oke, nah satu persatu. Tadi sudah disebutkan bahwa ini A, B, C adalah bangunannya kubus. Berarti kubus mempunyai panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Panjang diagonal sisi AC. AC ini adalah disebut panjang sisi atau diagonal sisi. Sebenarnya diagonal sisi tidak hanya AC saja, banyak. BG, CF, pokoknya yang di sisi ini disebut diagonal sisi. Nah, yang di dalam ruangan ini disebut diagonal ruang. Tapi kita satu-satu. Panjang diagonal sisi. Nah, panjang diagonal sisi AC berarti kalian pakai garis bantu, istilahnya pakai titik seperti ini saja. Putus-putus. Nah, sikunya di mana? Jadi kalau Pitagoras itu yang penting adalah siku-sikunya. Ya, siku-sikunya. Ternyata sikunya di sini nih, di B. Maka kalau kita gambar ulang siku-sikunya, segitiganya. Jadi kalau dia digambar seperti ini. Kalau mau digambar berdiri, di sini B, di sini C, di sini A. Jadi kita berdiriin, ya. Ini, ini sisinya harusnya sama. Ini sisinya sama. Ini sisinya sama, seperti ini. Ini A, ini B, ini A, ini C. Nah ini dua. Nah ini disebut panjang diagonal sisi AC ya di sini. Nih, sikunya di B. Maka Pitagorasnya adalah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. BC kuadrat plus AB kuadrat. Ini 2 kuadrat plus 2 kuadrat. 4 tambah 4 itu 8. Nah yang DT-nya AC, berarti ini akar 8. Nah di dalam matematik itu akar 8 itu bisa kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya itu seperti ini. Bilangan 4 kali 2 ini 8, tapi ini kita akar. Nah, yang di sebelah kiri ini bilangan yang bisa kita akar. Caranya supaya gampang itu seperti ini, mencari bilangan. Tapi tidak semua akar itu bisa kita sederhanakan. Kebetulan 8 bisa. Caranya seperti ini supaya gampang. Bilangan berapa yang dikali itu hasilnya 8. 2 kali 4. Ada lagi tidak? Ternyata tidak, hanya 2 ini. Berarti bilangan ini di antara 1, 2, 8, dan 4 mana yang bisa kita akar? Ternyata ini adalah 4 ini yang bisa kita akar. Maka ini yang kita pakai. Akar 4 kali akar 2 berarti akar 4 itu 2 kali akar 2 itu menjadi 2 akar 2. Ya. Ini untuk yang panjang AC. Lalu berikutnya panjang AG. AG itu di sini. Nih. Inilah yang disebut diagonal ruang. Karena dia di dalam ruangan. Diagonal ruang apa hanya ini saja? Tidak. AG, HB, CE, FD ini diagonal ruang. Pokoknya yang di dalam ruangan ini disebut diagonal ruang. Nah, diagonal ruang ini sebenarnya juga sama.
carilah sikunya dulu. Ternyata sikunya di titik C. Ya. Jadi kalau kita gambar tersendiri di sini, ini garis, ini titik C, ini titik G, ini titik A. Nah, AG ternyata di sini GC atau CG itu 2, AC ternyata di sini nih 2 akar 2. Nah, yang ditanya adalah AG. Caranya sama, AG kuadrat AC kuadrat plus CG kuadrat. AC nya 2 akar 2, jangan lupa pakai kuadrat, lalu 2 kuadrat. Ini sebetulnya kalau kamu satu-satu, kalau mau satu-satu dia seperti 2 ini akar 2, ini pakai kuadrat, ini sama 4. Nah, kalau ada akar di sini kuadrat, tinggal coret. Maka ini 4 kali 2, coba langsung 4 kali 2, ini 4 kali 2. Kalau mau satu-satu seperti ini nih, habis 4. Ini 8 tambah 4 itu menjadi 12. Nah, akarnya jangan lupa nih, karena dia yang ditanya adalah AG. Oke, maka 12 juga dapat kita akar. AG akar 12. Nah, akar 12 ini yang harus kalian perhatikan adalah ini juga bisa kita sederhanakan. Cari yang dikali 12. 2 kali 6, 3 kali 4. Jadi diurut yang sebelah kiri ini urut 1, 2, 3. Apakah selalu urut 1, 2, 3? Ya enggak. Jadi carilah yang dikali 12. Nanti cari bilangan. Di antara bilangan ini pasti ada perkalian yang bisa kita akar ya. Kalau di sini nih 4. Berarti ini yang kita pakai akar 4 kali akar 3. Akar 4 itu 2 kali akar 3, maka menjadi 2 akar 3. Nah, ini untuk kubus ya. Nah, sekarang yang persegi panjang, ini kita hapus dulu. Persegi panjang juga intinya sama seperti ini, hanya bangunnya berbeda sisinya, panjangnya dan seterusnya. Nah, ini pertanyaan pertama adalah KM. KM di sini sama ya, kalau tidak akan gambar ulang, intinya sama dengan yang tadi. KM ini sikunya di L. KM itu berarti KM kuadrat sama dengan KL kuadrat plus LM kuadrat. KL nya itu 6, ini 4 kuadrat, ini 36 plus 16. Ini berarti 12, 4, 5, 2. Jadi 12, 4, 5. Ini akar. Nah, sama 52. Kita cari yang bisa dikali 52. 1 kali 52. Kalau 2, ada nggak yang dikali? Yaitu 26. 50. Selain ini kali 13. Ya, ini berarti kita bisa sederhanakan akarnya tetap di sini. Ya. Lalu kalau tulis ini berarti yang dipakai adalah yang ini, karena 4-nya bisa kita sederhanakan. Akar 4 kali akar 13 2, ini adalah langsung akar 13. Lalu KQ juga sama. Jadi panjangnya adalah sikunya di M. Segitiganya adalah KMQ. Segitiganya segitiga KMQ. Nah, kalau di sini segitiganya KLM. Segitiganya. Hanya segitiganya siku. Ini harus kamu perhatikan. KQ berarti rumusnya adalah KM kuadrat plus MQ kuadrat. KM-nya tadi adalah di sini nih, KM 2 akar 13, jangan lupa kuadrat,
plus KQ-nya adalah MQ-nya adalah 3 kuadrat. Ini hitungnya kayak tadi. Jadi ini dikuadratkan menjadi 4. Ini coret akarnya menjadi 13 plus 9. Ini 52 plus 9 berarti 61 akar. Nah, ini kita tidak bisa kita sederhanakan 61 ya. Jadi ini untuk pelajaran Pitagoras dalam bangun ruang. Contohnya adalah bangun ruang kubus dan bangun ruang balok. Oke, sampai sini. Terima kasih.